Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger, Nabi terakhir yang menjadi teladan dalam hidup. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan kita yang akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang konsep bioteknologi, terkhusus bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan terkait kalian semua sudah harus siap untuk melakukan perkuliahan hari ini. Jadi, misalnya ada hal yang tidak jelas atau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya. Jadi, langsung saja tanyakan misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami di tengah-tengah penyampaian materi. Oke, hari ini itu kita akan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, sehingga saya berharap teman-teman semuanya bisa lebih aktif dalam berpartisipasi. Oke, sekarang untuk sesi kelompok, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang masing-masing itu akan membahas dan mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan, kemudian nantinya kalian akan presentasi, kemudian kalian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Oke, jangan lupa ya untuk melakukan diskusi dengan lebih aktif, saling mendengarkan, dan kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting. Oke, terima kasih ya untuk diskusi yang sangat aktif hari ini. Kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke, jadi mari kita membahas materinya lebih mendalam tentang konsep bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, bioteknologi itu dilakukan di semester 4 ya, di semester genap. Kemudian capaian mata kuliahnya sendiri yaitu mahasiswa mampu memahami ruang lingkup bioteknologi, bioteknologi konvensional, dan bioteknologi modern. Adapun sub capaian mata kuliahnya itu mahasiswa mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian pernah makan pangan-pangan atau produk makanan yang ada di slide berikut? Ayo, ada yang mau menjawab? Oke, silahkan Hilwa. Ya, benar ya. Jadi tempe di sini, kemudian di sini ada yogurt, di sini ada kecap, kemudian ada keju. Jadi produk-produk yang kalian makan ini, yang pernah kalian makan, atau bahkan mungkin favorit kalian, itu adalah produk-produk dari bioteknologi. Oke, kita lanjut ya. Oke, apa itu bioteknologi? Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata, tiga kata, yaitu bios yang bermakna hidup, kemudian teknos yang bermakna penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Artinya secara etimologi, bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun anorganik, dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan, dan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup tersebut, serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Oke. Oke, ini kalau kalian bisa perhatikan ya, untuk diagram bioteknologi, jadi inputnya apa, bahan bakunya apa, kemudian diproses bagaimana, dan hasil atau output yang diperoleh itu seperti apa. Jadi, tadi sudah disampaikan di awal
bahwa bioteknologi tentu saja bahan bakunya adalah mikroorganisme, kemudian prosesnya itu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, kerekayasaan, dan teknologi, dan outputnya atau hasilnya itu tentu saja mulai dari pangan, kemudian produk yang diperuntukkan untuk makhluk hidup, dan tentu saja jasa. Oke, ini ada dua ya. Jadi bioteknologi secara umum ada bioteknologi konvensional. Jadi ada bioteknologi konvensional dan kemudian ada bioteknologi modern. Oke, ini penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Coba kalian perhatikan di sini. Jadi ada penerapan bioteknologi di bidang kesehatan, kemudian ada di pertanian, ada di bidang lingkungan, dan kemudian ada di bidang pangan. Oke, sekarang Ibu tolong dibantu. Ada tidak yang bisa menjelaskan, menyebutkan penerapan bioteknologi di berbagai bidang, misalnya di kesehatan? Ayo, angkat tangan yang mau. Oke, Tasya mau coba yang bidang mana? Oke, bidang lingkungan. Contohnya apa kalau bidang lingkungan? Ya, benar. Pengolahan sampah. Oke, ada lagi? Ayo. Ya, Aldi. Aldi mau coba yang mana? Di bidang kesehatan. Contohnya apa di bidang kesehatan? Ya, benar sekali. Untuk contoh bidang kesehatan yaitu vaksin. Oke, kita kasih applause dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab, yang sudah membantu Ibu memberikan contoh-contoh penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Oke, jadi benar ya yang disampaikan teman-temannya tadi. Untuk bidang kesehatan ada vaksin, antibiotik, kemudian insulin ya, hormon insulin yang digunakan untuk penderita diabetes, kemudian hasil rekayasa genetika. Selain itu juga ada bidang pertanian, contohnya tanaman transgenik, kultur jaringan, kemudian di bagian lingkungan itu ada bioremediasi, pengolahan limbah organik. Kemudian di bidang pangan, nah ini mungkin pasti banyak yang suka tempe, tape, yogurt, nata de coco. Itu adalah contoh-contoh dari penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Oke, selanjutnya ini terkait bioteknologi konvensional. Oke, ada yang mau membantu Ibu menyebutkan tiap ciri-cirinya? Ya, terima kasih ya untuk Anissa sudah membantu Ibu. Jadi di sini ciri-ciri bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, umumnya menggunakan prinsip fermentasi, menggunakan alat dan bahan yang sederhana, dan skala produksi dan biaya yang relatif lebih murah. Nah, ini adalah poin-poin keunggulan dari bioteknologi konvensional. Jadi ini tadi ya contoh-contohnya yang sudah kita sama-sama pelajari bahwa contoh bioteknologi konvensional ada keju, ada yogurt, ada kecap, kemudian ada panganan roti. Oke, ini adalah mikroorganisme. Sekarang kita membahas di mana letak bioteknologinya, Bu. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama pelajari ya, bahwa bioteknologi itu kan artinya produk yang diperoleh dari hasil bahan baku mikroorganisme. Nah, sekarang kita mau cari tahu, misalnya kalau untuk keju, itu mikroorganismenya apa yang digunakan. Jadi bahan bakunya itu susu ya, kemudian menggunakan teknik yang disebut pasteurisasi, kemudian bibit bakteri atau starter ya ini mikroorganismenya. Itu dimasukkan ke dalam susu pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian enzim renin dimasukkan ke dalam susu asam
sehingga terbentuk dadih dan whey. Kemudian whey dipisahkan dari dadih, gumpalan dadih, kemudian diberi garam, diperas, dicetak, dan disimpan. Jadi untuk keju sendiri itu tahapannya termasuk lebih kompleks, namun tetap masih dalam tahap konvensional. Jadi untuk membedakannya adalah di konvensional itu masih pakai menggunakan skala rumahan, namun kalau kita berbicara tentang industri atau pabrik yang lebih besar, prinsipnya tetap konvensional meskipun skalanya meskipun skala pabrik yang digunakan lebih besar gitu ya. Jadi prinsipnya tetap konvensional. Oke, oke, sekarang kita lihat gambar ini. Tadi kan sudah dijelaskan keju ya. Sekarang kita menjelaskan tentang tempe. Nah, ini kan pasti makanan favorit semua orang. Bahkan ibu sendiri itu sangat suka makan tempe. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa yang kira-kira tahu apa mikroorganisme yang digunakan untuk menghasilkan panganan tempe? Ayo, siapa yang mau coba? Oke, furkon. Apa furkon? Ya, rhizopus ya. Oke, sekarang kita cek. Spesifiknya rhizopus apa? Oke, jadi tempe itu terbuat dari kacang kedelai yang telah direbus setengah matang dan ditaburi ragi. Jadi mungkin adik-adik sekalian umumnya itu mengetahuinya ragi, tapi ragi itu adalah jamur rhizopus. Nah, kalau tempe sendiri itu spesifik Rhizopus oleophtosporus atau Rhizopus oryzae, gitu ya. Jadi jamur ini itu menghasilkan enzim pengurai protein atau proteolitik yang menyebabkan kacang kedelai menjadi lunak. Nah, gitu. Jadi, kalau kalian biasanya melihat struktur kacang kedelai itu kan agak keras. Nah, dengan adanya jamur ini itu menyebabkan tekstur kacang kedelai itu menjadi lunak. Kemudian, miselium atau bagian dari jamur itu tumbuh, itu mengikat butir-butir kedelai. Yang biasanya kalian lihat ada bagian-bagian di tempe yang berwarna putih. Nah, itu sebenarnya adalah miselium jamur. Karena dengan miselium jamur ini, kacang-kacang kedelai tadi yang terpisah-pisah itu seolah-olah dikaitkan dengan miselium jamur. Makanya itu ada bagian yang putih itu yang sebenarnya mengikat atau menautkan butir-butir kedelai sehingga menyatu dan menjadi padatan tempe gitu ya. Oke. Oke, sekarang itu tadi kita sudah apa? Bioteknologi konvensional kita sudah lewati. Sekarang kita ke bioteknologi modern gitu ya. Bioteknologi modern itu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Ah, ini yang beda. Jadi kalau tadi konvensional itu pakai langsung dipakai. Jadi bahan bakunya itu langsung mikroorganisme. Kalau bioteknologi modern itu secara tidak langsung. Oke, jadi untuk ciri-cirinya di sini ada memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja, kemudian menggunakan alat dan bahan canggih dan modern, memanfaatkan prinsip modern seperti rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Kemudian skala produksi umumnya besar ya, seperti tadi Ibu sampaikan, dengan perbedaannya dengan konvensional. Kalau konvensional itu kan skalanya lebih kecil, biasanya pabrik rumahan, kemudian biaya relatif murah. Nah, kalau bioteknologi modern itu skala produksinya besar dengan biaya yang relatif besar. Jadi biaya production cost-nya itu lebih mahal, gitu ya. Oke, ini contoh bioteknologi modern. Jadi ada vaksin. Nah, ini pasti adik-adik yang sudah divaksin ya waktu COVID-19. Nah, vaksin yang disuntikan ke tubuhnya kalian itu adalah produk bioteknologi. Kemudian hormon insulin buatan, tanaman transgenik, dan
antibiotik. Kalau untuk tanaman transgenik kita akan fokus di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ada yang khusus membahas tentang bagaimana penerapan bioteknologi di tanaman transgenik. Oke, ini sekarang Ibu mau menjelaskan tentang contoh bioteknologi modern spesifik vaksin. Sekarang yang Ibu ingin tanya adalah, coba kalian bisa menyebutkan atau memberikan Ibu gambaran kenapa vaksin disebut bioteknologi modern? Apa yang ada di dalam vaksin? Oke, siapa yang mau coba? Oke, Fadel. Ayo Fadel. Ya, benar ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Fadel. Nah, jadi kenapa disebut bioteknologi modern? Karena kan vaksin itu kan ada di dalam vaksin itu ada bagian mikroorganisme. Jadi di dalam cairan vaksin yang disuntikan ke tubuh kalian itu ada bagian mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh orang sehat untuk membentuk imunitas atau sistem kekebalan. Jadi vaksinnya itu berasal dari substansi toksoid bakteri yang sudah tidak berbahaya gitu ya. Jadi misalnya kayak vaksin hepatitis, polio, vaksin campak ya untuk anak-anak, vaksin BCG untuk mencegah TBC, serta vaksin DPT mencegah difteri dan tetanus gitu ya. Oke, begitupun juga antibiotik. Jadi kalau antibiotik itu zat yang mampu menghambat bahkan mematikan mikroorganisme patogen. Yang paling terkenal itu dari golongan penisilin. Nah, itu dihasilkan dari jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Gitu juga golongan-golongan antibiotik yang lain. Oke, tadi kita sudah belajar banyak tentang konsep bioteknologi, kita belajar bioteknologi modern, kemudian kita belajar bioteknologi konvensional gitu ya. Nah, sekarang Ibu ingin uh, salah satu dari kalian itu menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Oke, ada yang bersedia? Oke, ayo silahkan. Silahkan, Sri, ayo. Ya, itu tadi ya, eh, summarize atau kesimpulan yang dibacakan oleh Sri. Ada lagi yang mau? Ayo, silahkan, Mutmainnah. Ya, itu ya. Jadi, tadi sudah disampaikan kesimpulannya dari Mutmainnah, dari Sri, bahwa bioteknologi itu secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu menggunakan bahan baku mikroorganisme secara langsung, sementara bioteknologi modern menggunakan bahan baku mikroorganisme secara tidak langsung. Perbedaan yang paling jelas juga adalah bioteknologi konvensional itu masih digunakan dalam skala kecil dan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan bioteknologi modern dalam skala produksi besar dan biaya mahal gitu ya. Oke, kemudian contoh-contoh bioteknologi tadi sudah teman-temannya kalian sebutkan semua. Bioteknologi konvensional ada tape, kemudian ada tempe, bioteknologi modern ada vaksin, ada antibiotik gitu ya. Kita kasih applause sama-sama untuk dua teman kalian yang sudah membantu kita untuk memberikan kesimpulan. Oke, jadi setelah materi yang kita pelajari hari ini, Ibu ingin tahu sebenarnya hal-hal apa saja yang kalian peroleh hari ini. Ayo, siapa yang mau mau memberikan refleksi untuk kita semua? Oke, silahkan dicoba, Randi. Ya,
Gitu ya. Jadi tadi kita sudah dengar Randi menyampaikan bahwa Randi akhirnya tahu banyak bahwa selama ini yang kita konsumsi sehari-hari ada tempe, ada yogurt, itu adalah produk-produk bioteknologi. Jadi bioteknologi itu sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya dan sangat banyak manfaatnya mulai dari pangan, kesehatan, pertanian dan sebagainya gitu ya. Oke, itu tadi eh, akhir dari perkuliahan kita. Ibu mengucapkan terima kasih untuk semua kontribusi adik-adik semuanya, mulai dari kontribusi diskusi, kemudian kalian mempresentasikan materi kalian dengan baik, kemudian kita juga bisa sama-sama belajar tentang konsep bioteknologi lebih mendalam gitu ya. Oke, jadi eh, untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi, gitu ya, tentang eh, selective breeding. Jadi nanti penugasannya Ibu akan sampaikan melalui ISEMA ya. Itu nanti kalian akan mengerjakan tugas ataupun menyiapkan paper sehingga ketika di perkuliahan itu nanti kalian akan punya bahan untuk berdiskusi lebih mantap gitu ya. Oke, itu saja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mengingat ini waktunya sudah lewat ya, adik-adik semua. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dijapri ke ibu atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk partisipasi adik-adik semuanya. Ibu ucapkan terima kasih sudah bertanya, menjawab, menanggapi, membantu teman-temannya untuk belajar hari ini ya. Kita belajar sama-sama. Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh karena ini cuacanya sedang kurang baik gitu ya. Jadi uh, dijaga makannya, istirahat, kurangi begadang gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.